Serangan udara Amerika di Irak Barat menyerang fasilitas medis. 7 orang meninggal dan 13 terluka. Pemerintah Irak mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran membalas serangan tersebut. Tujuh orang tewas dan 13 lainnya luka-luka dalam serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan fasilitas medis di Provinsi Al-Anbar, Irak Barat. Serangan ini menyasar klinik militer Al-Habaniya serta sejumlah bangunan pendukung di sekitarnya. Serangan tersebut juga mengenai Departemen Tenaga Kerja Al-Habaniya. Pemerintah Irak mengecam keras operasi militer tersebut dan mengizinkan kelompok paramiliter pro-Iran untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan terhadap basis mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari Popular Mobilization Force, memiliki kekuatan besar dan berpotensi memperparah konflik. Kelompok Islamic Resistance in Iraq melancarkan puluhan serangan terhadap target Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Hingga saat ini situasi di Provinsi Al-Anbar masih dalam pengawasan ketat otoritas keamanan Irak guna mengantisipasi serangan susulan di wilayah perbatasan. Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi, tegas menolak serangan Iran terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Arab Saudi menilai permusuhan yang dilakukan Iran terhadap Arab Saudi dan negara Teluk lainnya telah dipersiapkan. Tindakan Iran dinilai sebagai tindakan yang menginginkan instabilitas di kawasan Teluk. Arab meminta Iran mengedepankan negosiasi dan diplomasi untuk meredam eskalasi konflik. Serangan-serangan Iran dinilai sengaja menargetkan objek vital dan kawasan publik, baik di Arab Saudi maupun negara Teluk lainnya. Serangan Iran membuat kawasan Teluk kehilangan kepercayaan kepada Iran. Menyampaikan para ekspatriat yang ada di kawasan. كما أن هذه الهجمات تنصر المصالح الوطنية atau di negara kita, di negara kami, Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara sekitarnya. نحن نؤكد بأن الجانب الإيراني لن يحقق أي مكاسب من هجماته على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. Tidak akan mendapatkan hasil apa-apa bagi Iran itu sendiri. بل بالعكس سوف تفضي إلى نتائج عكسية تزيد من معاناة إيران وعزلتها ekonomi dan juga secara regional, di regional. كما أن هذه الهجمات تؤثر على التضامن الإسلامي لا سيما إنها موجهة من دولة إسلامية تجاه دول. Sementara itu, pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu harus dihentikan karena perang yang ia picu membuat 8 miliar orang merasakan dampaknya. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun İkbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Türkiye sürecimiz nasıl yarım asırlık. Pemirsa, Iran meminta negara-negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah. Iran juga menuding Israel sengaja menanamkan Iranofobia supaya dunia memusuhi Iran. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan Iran dalam sidang darurat PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. Dalam sidang, Iran mengingatkan negara di Timur Tengah untuk tidak terpecah belah oleh fitnah dan serangan yang dilancarkan oleh Israel. Dukungan untuk Iran diberikan oleh China dan Rusia. Kedua negara ini juga menegaskan tidak ada negara manapun yang boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara yang lain.
Suffering is compounded when false and fabricated narratives replaced with realities are accepted as truth, when defenders are recast as enemies. The malevolent regime of Israel has cunningly turned the President of the United States as executor of its wicked designs. Such mastery poses a grave threat to the entire world. Israel is not merely attacking Iran, nor solely striking at Lebanon, nor even undermining Palestine. It is assaulting the very fabric of regional order and dragging the entire world toward chaos and peril. Today, we assure our neighbors that Iran will not be the last focus. After Iran, you will become even more accessible targets for the execution of sinister ideological agendas of Israeli regime. Those who are today appearing as your friends will cast off their masks tomorrow. For more than 4 decades, Israel has orchestrated the project of Iranophobia, and now they have prepared the grounds of conflict. Hello juga. Portas. Re. Oh my God. Kami are baki re. Wow. Arus balik lebaran antrian kendaraan di ruas tol Palimanan mencapai puluhan kilometer. Iran tolak gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan Timnas Indonesia siap tempur menghadapi sang Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Mirsa, kita awali iNews Sore dengan informasi terkait di tengah meningkatnya perang melawan pasukan Amerika dan Israel. Iran mengklaim telah menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika Serikat. Jet tempur kehilangan kendali setelah diserang rudal balistik Iran. Juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, menyatakan pihaknya menembak jatuh jet tempur F-18 Amerika di wilayah Chabahar, Iran Selatan.
Akibat serangan Garda Revolusi Iran, jet F-18 Amerika tersebut jatuh di perairan Samudra Pasifik dan Iran berhasil mencegat 4 pesawat tempur Amerika yang tengah terbang di wilayah Chabahar dan 1 terkena tembakan. Iran mencegat 4 pesawat tempur Amerika menggunakan sistem pertahanan Majid AD-08. Majid AD-08 adalah sistem pertahanan udara buatan Iran yang dilengkapi dengan sistem mencari infrared yang memancarkan sinyal radar. و خدرها با موفقیت فرود آمدند. ضمناً یک فروند هواپیمای F-18 آمریکا نیز در منطقه عمومی چابهار توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی دریایی سپاه تحت هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت. در شبانه روز گذشته دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی Iran menolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dihancurkan oleh Iran. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran